teman-teman. Selamat datang di podcast kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua membahas satu kebiasaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa. Tapi seringkali dianggap sepele, yaitu kebiasaan merokok. Kalau kita perhatikan, rokok itu sudah seperti hal yang biasa. Di warung ada, di tongkrongan ada, bahkan di lingkungan kampus pun masih mudah ditemui. Padahal, kita semua tahu bahwa rokok memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Tulisan peringatannya jelas, iklannya juga sering kita lihat. Tapi kenyataannya banyak orang termasuk mahasiswa yang tetap merokok dan merasa sangat sulit untuk berhenti. Bahkan ada yang sudah berkali-kali mencoba berhenti, tapi selalu gagal di tengah jalan. Nah, dari situ muncul pertanyaan penting, kenapa sih pecandu rokok itu susah banget berhenti? Apakah ini semata-mata karena kurang niat atau lemahnya kemauan? Atau sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik perilaku tersebut? Melalui podcast ini, kita akan mencoba membahasnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari sisi ilmu pengetahuan tentang apa yang terjadi di tubuh dan otak perokok, faktor psikologis dan lingkungan, sampai bagaimana Islam memandang kebiasaan merokok dan proses meninggalkannya. Harapannya, diskusi ini bisa menambah wawasan kita semua, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya mulai ke informasi satu, bagaimana secara ilmiah sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh khususnya otak ketika seseorang merokok? Iya, jadi begini Kak, kalau misalnya kita lihat dari sisi biologi, rokok itu sebenarnya mengandung zat utama bernama nikotin. Nikotin ini bersifat adiktif dan sangat cepat masuk ke dalam tubuh. Bahkan hanya dalam waktu sekitar 10 detik setelah dihisap, nikotin itu dia sudah sampai menuju otak. Begitu sampai di otak, nikotin ini dia akan langsung memengaruhi sistem saraf, di mana ia akan merangsang otak untuk melepaskan dopamin. Dopamin ini apa? Dopamin adalah hormon yang berkaitan dengan rasa senang, rasa nyaman, dan relaksasi. Itulah alasan kenapa banyak perokok itu merasa lebih tenang atau fokus setelah mereka merokok. Seperti itu. Berarti efek enaknya itu memang nyata secara ilmiah? Iya, efeknya nyata, tapi sifatnya sementara. Masalahnya, otak manusia itu pintar, tapi juga mudah tertipu. Ketika dopamin itu sering dilepaskan karena nikotin tadi, otak akan mulai menganggap rokok sebagai sumber kebahagiaan. Yang lama-kelamaan otak ini akan beradaptasi. Kemudian dopamin alami yang seharusnya muncul dari aktivitas normal seperti kita istirahat atau berolahraga itu akan jadi berkurang. Yang akhirnya seseorang tanpa rokok justru merasa tidak nyaman, seperti itu. Jadi di sini mulai muncul ketergantungan itu. Betul. Ketergantungan itu bukan cuma soal kebiasaan, tapi sudah sampai ke level kimia otak. Ketika seorang perokok mencoba berhenti, kadar dopamin di otak akan menurun drastis. Dampaknya muncul rasa gelisah, mudah marah, sulit fokus, bahkan sakit kepala. Seperti itu. Makanya banyak yang bilang, saya bukan gak mau berhenti, tapi rasanya berat banget gitu ya. Iya, karena tubuhnya sedang menyesuaikan diri. Kondisi ini dikenal sebagai gejala putus nikotin. Otak yang sudah terbiasa mendapat nikotin seperti sedang protes, seperti itu, karena kehilangan zat yang selama ini dianggap penting. Bahkan dalam beberapa penelitian, kecanduan nikotin itu disebut hampir setara dengan zat adiktif lain. Jadi wajar kalau proses berhenti merokok itu butuh waktu, kesabaran, dan dukungan, bukan sekadar disuruh berhenti begitu saja. Berarti bisa disimpulkan sulit berhenti merokok itu bukan semata-mata karena kurang niat. Iya, betul. Niat itu penting, tapi kita juga perlu paham bahwa ada proses biologis di otak yang harus dilalui. Dengan memahami ini, kita jadi bisa lebih bijak, baik saat menilai rokok maupun saat membantu mereka untuk berhenti.
Biasanya apa sih yang paling sering dirasakan perokok ketika mereka mulai mencoba berhenti merokok? Oke, yang paling umum itu adalah munculnya gejala yang disebut gejala putus nikotin ini tadi. Gejala putus nikotin ini adalah reaksi alami tubuh karena sudah terbiasa menerima nikotin setiap hari, lalu tiba-tiba dihentikan. Gejalanya bisa bermacam-macam. Banyak yang mengeluh susah fokus saat belajar atau bekerja, sulit tidur, gampang emosi, bahkan merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, keinginan untuk merokok bisa muncul sangat kuat, terutama di jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu itu maksudnya bagaimana? Misalnya setelah makan, atau saat bangun tidur, ataupun ketika sedang stres. Di waktu-waktu itu, tubuh dan otak seperti mengingat rokok sehingga dorongan untuk merokok itu akan jadi lebih besar. Karena rasa tidak nyaman ini, banyak perokok akhirnya kembali merokok. Bukan karena mereka tidak punya niat, tapi karena tubuhnya memang belum siap sepenuhnya menghadapi perubahan tersebut. Berarti kalau ada orang yang gagal berhenti, kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau imannya kurang atau niatnya lemah, begitu? Iya, betul. Ada proses biologis yang memang harus dilewati. Jadi tubuh dan otak itu butuh waktu untuk beradaptasi tanpa nikotin. Proses ini bisa berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa minggu tergantung tingkat kecanduannya. Karena itu, berhenti merokok sebaiknya dipahami sebagai sebuah proses, bukan sesuatu yang instan. Dibutuhkan kesabaran, dukungan dari lingkungan, dan strategi yang tepat supaya tubuh bisa beradaptasi secara perlahan. Jadi bisa dibilang perjuangan berhenti merokok itu bukan cuma melawan kebiasaan, tapi juga melawan reaksi tubuh sendiri. Ya, tepat sekali. Itulah kenapa banyak ahli kesehatan menyarankan agar orang yang ingin berhenti merokok melakukannya secara bertahap dan tidak sendirian seperti itu. Sekarang kita ke informan 2. Dari sisi psikologi, kenapa sih rokok itu susah banget dilepas? Padahal orangnya sendiri tahu dampaknya nggak baik. Itu karena yang pertama bukan karena dari zat nikotinnya saja, tetapi seperti sebuah habit atau kebiasaan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi orang yang merokok itu mereka sudah lekat gitulah dengan kebiasaan mereka. Ketika mereka begadang menjadi teman mereka merokok, ketika mereka stres menjadi pelarian untuk merokok. Terus ketika mereka mendapatkan tekanan, mereka juga akan merokok. Ataupun ketika memulai perbincangan di sebuah tongkrongan biasanya. Saya mendengar kalau mereka yang merokok tuh biasanya begini, "Bre, rokok," gitu. Dari percakapan tersebut terjadilah perbincangan yang akan mereka perbincangkan gitu. Secara psikologis otak membentuk pola pikir. Sudah saya sebutkan juga tadi. Jadi setiap kali kita berada dalam suatu kondisi yang misalnya kita sedang makan, bagi orang yang perokok pasti ada merasa kurang, kayaknya kurang apa gitu. Nah, disitulah mereka terpicu untuk merokok. Dan ketika mereka stres juga begitu, karena dari momen-momen tersebut itu memicu mereka tanpa sadar untuk merokok. Berarti rokok itu kayak teman di momen tertentu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, karena rokok sering dianggap seperti teman saat santai, pelarian saat stres, atau bahkan membuka obrolan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu, faktor lingkungan juga besar pengaruhnya. Kalau seseorang berada di lingkungan rokok, maka kemungkinan dia untuk berhenti itu susah, karena ada kata-kata FOMO gitu, atau enggak teman-temannya ngecengin kayak, "Apaan sih kamu gak ngerokok? Gak jantan banget," gitu. "Apaan sih kamu gak ngerokok? So suci banget." Dari situ mereka memicu mereka untuk susah berhenti merokok gitu. Makanya banyak yang bilang susah berhenti karena teman yang ngerokok semua. Betul, karena lingkungan bisa sangat mempengaruhi perilaku, bahkan tanpa disuruh pun. Ketika mereka melihat atau lagi ngumpul sama teman-temannya pada merokok semua, dia kan bertekad untuk berhenti, tapi dia melihat temannya merokok, akan terpicu gitu. Sepertinya sebatang dua batang tidak apa-apa gitu. Terus soal anggapan rokok bikin tenang, itu sebenarnya gimana menurut psikologi?
anggapan rokok bikin tenang itu sebenarnya efek semu aja atau sebuah nikotin gitu. Jadi mereka merasa stres, mereka menghirup rokok, sebuah nikotin didapatkan, dikeluarkan gitu kan. Jadi mereka kayak tenang banget gitu. Tapi ketika mereka selesai merokok, mereka kan memikirkan beban-beban yang akan ada lagi. Jadi anggapan rokok itu bikin tenang itu cuman sebuah efek sementara. Selebihnya ya mereka merasa tidak tenang lagi gitu. Karena untuk berhenti merokok itu susah gitu. Berarti semakin sering merokok, semakin kuat juga pola psikologisnya. Ya, karena berhenti merokok bukan cuma soal berhenti menghisap rokok, tetapi juga mengubah kebiasaan atau lingkungan atau habit gitulah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut yang susah ditinggalkan. Bagaimana kalau dari sisi kesehatan, sebenarnya seberapa serius sih dampak rokok bagi tubuh? Dampaknya itu serius banget, nggak cuma nyerang satu organ saja. Rokok itu hampir mempengaruhi seluruh sistem anggota tubuh karena ada zat-zat seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Itu masuk ke dalam darah dan menyebar ke berbagai organ. Salah satu dampak paling besar itu pada jantung dan pembuluh darah. Rokok bisa mempersempit pembuluh darah dan juga meningkatkan tekanan darah dan memperbesar risiko penyakit seperti jantung dan stroke. Bahkan resiko ini bisa muncul di usia muda atau perokok seperti yang masih muda, bisa dibilang mahasiswa lah. Berarti bukan cuma masalah jangka panjang di usia tua aja ya? Iya benar, karena banyak yang mengira efek rokok itu cuma terjadi ketika kita tua, padahal faktanya kita muda saja akan menerima dampak tersebut. Seperti misalnya paru-paru perokok menjadi lemah, ketika dia lari panjang jadi agak lemah, fisiknya melemah, ataupun daya tahan tubuh menurun sehingga gampang terkena penyakit. Selain itu, rokok juga menjadi faktor utama penyebab kanker paru, dan dari WHO menunjukkan bahwa kesehatan rokok termasuk penyebab kematian tertinggi di dunia. Yang sebenarnya nih bisa kita cegah atau dicegah kalau kebiasaan merokok itu ditinggalkan. Dan ada fakta menarik juga bahwasannya di Amerika bagian Los Angeles itu mereka merayakan tahun baru dengan menghitung jumlah orang yang mati karena rokok di tahun tersebut. Ketika tepat saat jam 12, hitungan orang yang mati karena rokok akan kembali menjadi 0. Dan fun fact-nya lagi, baru beberapa detik setelah kejadian tersebut ada orang yang mati karena rokok. Itu menunjukkan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Faktanya sangat menarik ya. Berarti kalau soal daya tahan tubuh sendiri pengaruhnya bagaimana? Kalau soal daya tahan tubuh itu tentunya menyerang sistem imun tubuh kita. Sudah saya sebutkan tadi, rentan terkena penyakit. Ketika kita sakit juga sembuhnya akan lama. Dan secara kondisi kesehatan itu sangat menurun. Jadi dampaknya bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi bagi lingkungan sekitar juga yang menjadi perokok pasif. Jadi bisa dibilang merokok itu bukan sekedar pilihan pribadi, tapi punya dampak luas ya. Iya, bisa dibilang seperti itu karena orang yang merokok terkadang cenderung egois gitu. Mereka merokok tapi tidak memperhatikan sekelilingnya, sehingga orang-orang yang tidak merokok akan menghirup asapnya dan menjadi perokok pasif. Itu sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan orang tersebut yang merokok. Baik. Sekarang kita ke informan 3. Dari sudut pandang Islam, sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kebiasaan merokok? Kalau dilihat dari dasar nilai Islam itu, tubuh manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tubuh itu bukan sepenuhnya milik kita, tetapi hanya sebatas titipan
dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Karena itu Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Dalam Islam itu juga ada prinsip yang sangat terkenal, yaitu larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ketika suatu kebiasaan sudah terbukti membawa mudarat, baik bagi kesehatan pribadi maupun ke orang lain, maka Islam itu mendorong kita untuk menjauhi kebiasaan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asap rokok itu tidak hanya berdampak pada perokoknya saja, akan tetapi juga sangat berdampak pada orang yang sekitarnya. Ya, bisa disebut perokok pasif. Berarti merokok tidak bisa dilepaskan dari prinsip jaga diri ya? Ya, betul. Berhenti merokok itu bisa dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga amanah tubuh. Bukan sekedar soal hukum, kan tetapi itu sebagai tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selain itu juga Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Seperti kebiasaan merokok, seringkali itu tidak disadari oleh orang-orang, tidak disadari bahwasanya rokok itu sudah masuk berlebihan ke dalam tubuh, baik dari sisi kesehatan maupun pengeluaran. Tapi di sisi lain, realitanya banyak orang yang ingin berhenti merokok, tapi sering gagal. Dalam pandangan Islam, bagaimana hal ini disikapi? Islam itu sangat menghargai proses dan usaha. Bisa disebut yang saya bilang tadi ikhtiar. Setiap langkah meninggalkan kebiasaan buruk, meskipun kecil dan belum sempurna, itu tetap sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah niat, usaha yang terus dilakukan, dan doa. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila surikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan tubuh kalian, akan tetapi hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwasanya Allah itu tidak hanya akan melihat dari hasil akhirnya, tetapi beliau melihat niat dan usaha hambanya. Jadi selama ada niat dan ikhtiar kita untuk berubah, maka itu sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Karena dalam Islam, proses memperbaiki diri sendiri sudah merupakan bagian dari ibadah. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Proses setiap orang itu selalu berbeda-beda. Tugas kita itu bukan menyalahkan orang, seperti menyalahkan orang untuk berubah, berhenti merokok itu, tapi saling mengingatkan satu sama lain dan mendukung dalam suatu kebaikan. Jadi bisa dibilang perjuangan berhenti merokok itu juga bagian dari perjuangan memperbaiki diri. Iya, betul. Berhenti merokok bukan hanya soal kesehatan fisik,
tapi juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas diri dan menjaga amanah, mendekatkan diri kepada nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Dari diskusi yang sudah kita bahas bersama, kita bisa menarik satu kesimpulan penting bahwa situasi berhenti merokok itu bukan hanya sekadar niat atau kemauan, sementara di balik kebiasaan merokok ada faktor biologis yang mempengaruhi kerja otak, faktor psikologis yang membentuk kebiasaan, dan juga faktor lingkungan yang sering kita tanpa sadar ikut mendorong seseorang untuk terus merokok. Namun hal ini bukan berarti berhenti merokok adalah sesuatu yang mustahil, dan pemahaman yang benar, kesadaran diri, serta dukungan dari lingkungan sekitar proses berhenti merokok bisa dilakukan secara perlahan dan lebih realistis. Dalam perspektif Islam, setiap usaha untuk meninggalkan hal yang membahayakan diri adalah bentuk kebaikan dan ikhtiar. Sekecil apapun langkah yang dilakukan, selama itu menuju ke arah yang lebih baik, maka nilainya tetap berarti. Podcast ini bukan bertujuan untuk menghakimi siapapun, tetapi mengajak kita semua untuk lebih memahami, merenung, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, baik bagi yang sedang berjuang berhenti merokok maupun bagi kita yang ingin mendukung orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Semoga diskusi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bahan refleksi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.